dari Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Di situ juga kendali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang ijma' salafus saleh. Dasar dari hadis Nabi, yaitu Nabi bersabda, "Innallaha qad ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku untuk ijtima', untuk berkumpul di atas kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi para sahabat dari ijma' di atas kesesatan. Arti ijma'nya para sahabat ma'sum. Ijma'nya salafus saleh ma'sum. Maka sumbernya kita mengkaji Islam ini Al-Qur'an wa Sunnah, yaitu dasarnya Al-Quran itu sendiri, yang kedua sunnah Nabi yang sahih, yang ketiga ijma' salafus saleh. Kalau ada yang bertanya, di mana letaknya qiyas? Qiyas dijelaskan oleh para ulama, qiyas boleh dipakai dalam kondisi yang darurat, tapi untuk akidah tidak bisa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa la qiyasa fil ibad, la qiyasa fil aqidah. Tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Sebab nggak bisa disamakan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya. Prinsip kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Juga dalam ayat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Nggak bisa dikiaskan antara Allah dengan makhluknya, tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya, tidak akan sama selama-lamanya. Makanya di sini disebutkan Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Jadi ijma' yang dimaksud ijma' salafus saleh sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun sifatnya ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, tetapi periwayatannya bukan dalam jumlah yang tidak terhitung. Jadi hadis yang sampai dibagi oleh para ulama kepada kita, yang sampai kepada kita dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada yang mutawatir dan ahad. Tapi pembagian ini bukan untuk menolak, dibahas oleh para ulama karena adanya kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Kita wajib menerima hadis selama hadis itu sahih, meskipun satu rawi, meskipun dua rawi, meskipun tiga rawi, selama hadisnya sahih wajib kita terima. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang dari Rasul, apakah tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja yang datang dari Rasul, selama riwayat itu sahih wajib kita terima. Maka tidak boleh dipilah dalam artian untuk menolak, tidak boleh. Karena hadis ahad menurut penjelasan para ulama ahli hadis bahwa dia memfaedahkan ilmu dan amal. Dan ini sudah saya jelaskan dalam buku yang dibagikan kepada antum, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Nanti antum bisa baca di buku itu bagaimana bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Di buku itu sudah ada. Yang ketiga,
Yang ketiga, al-marji'u fi fahmil kitabi was sunnati huwa an-nususul mubayyinatu laha wa fahmu salafis salih wa man sara ala manhajihi min al-a'immati thumma ma sahha min lughatil arabi lakin la yu'aradu ma thabata min dhalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyyah. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Prinsip yang ketiga atau kaidah yang ketiga dalam kita mengambil dan menggunakan dalil, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, yang ketiga, bahwa rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yaitu nas-nas yang menjelaskannya dari Quran dan juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dijelaskan dengan Quran, kemudian Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah, Sunnah juga dijelaskan dengan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan juga Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman salafus saleh. Kalau ada orang bertanya, kenapa harus dengan pemahaman mereka? Kenapa dengan pemahaman salaf Quran dan Sunnah yang dipahami? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi saya bacakan, dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman mereka. Allah yang memerintahkan demikian dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jalan kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran, siapa? Para sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran itu para sahabat. Ya, orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, menyalahi jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat, kemudian kami ancam dia dengan masuk neraka. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang kedua, kita wajib mengikuti pemahaman mereka karena Nabi bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebaik-baik masa itu masa Rasulullah, itu para sahabat. Yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan soal rupa, bukan soal bentuk tubuh, bukan. Yang dilihat kebaikan hati dan juga kebaikan amal. Karena yang Allah akan lihat dan nilai bukan kebaikan rupa, bukan bentuk tubuh, tapi yang Allah akan lihat hati dan amal. Yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi para sahabat orang yang terbaik hatinya, para sahabat orang yang paling baik tentang ilmunya, para sahabat orang yang paling baik tentang pemahamannya, para sahabat orang yang paling baik tentang akidah, akhlak, muamalah, dakwah dan yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Karena pemahaman mereka pemahaman yang benar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, disuruh kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Lalikai dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Kata Nabi, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah."
Nabi SAW